Hai Sobi, ini adalah para Agya. dari generasi ke generasi, Dari yang LCGC sampai yang sekarang City Car. dari yang murah banget sampai yang kemahalan. Waduh, mahalnya tuh apa aja sih? Penasaran dong? Kita bedah di Trends Auto. Ini dia. Iya, mantep kesempatan langka banget. Karena Bener. memang mobilnya lagi langka. Dapat aja ya kita ya. Iya. Agya GR 2023. Tipe paling tinggi, Two-tone juga. Dan memang ini kita terima kasih banget sama Rengenet ya. Ini kalau mau lihat langsung nih ya. Si sewa mobil si paling update. Si paling update ya kan, websitenya boleh dicek langsung ya, mobil ini udah bisa disewa. Iya. Ya. Kita kan juga kan hashtagnya juga sewa dulu aja. Sewa dulu aja. Pokoknya kalau misalnya mobil-mobil yang baru launching, Nah. biasanya dia tuh ada. pengen ngerasain ya kan, sebulan doang bisa ya langsung Daripada aja. langsung beli nanti nyesel. Bener Ya, banget. nyoba dulu. Kalau gitu sebelah situ. Yang ini tuh kita dapat dari Power Auto TV. Wow. Wait, terima kasih banget ya. Bener banget. TRD Itu juga ya. TRD juga, tipe tertinggi juga. Dan ini memang dapat dari showroom perusak harga pasar. Murah banget tuh berarti ya. Kita kan sering keliling-keliling ya. Iya, bener. Pas ngebandingin, gila, harganya murah, nanti kita spill. Dan yang ini jangan dilupain juga nih. Nah itu, Nggak ada ini dua nggak tahu terima kasih nanti ya. Ini nggak lahir ya? Nggak lahir. Iya, generasi awalnya kita Bener bawa banget. sekalian, kita compare juga. Generasi awal yang bikin inovasi terus yang ininya. Bener banget. Oke, jadi kan tadi kita udah mulai agak bingung ya. Langsung kita bilang kenapa ini kemahalan sih? Iya, padahal memang sih secara lahir dia tuh bener-bener reborn gitu ya. Reborn, tampilannya Lahir berbeda banget. baru. Betul sekali. Jadi kalau misalnya mau dilihat, ini kan faceliftnya ke sini. Betul. Bentukannya mirip dan Mirip, tapi memang ada penyesuaian beberapa kayak lampu-lampunya ya. Oke Iya. lah, makin ganteng. ini nggak ada agi-agianya. Betul. Ya, Betul. Sudah malah lebih jadi futuristik. race sama Avanza ya. Itu bener. Dari depan siluetnya kok kayak Avanza dipenyetin. Iya. Tuh dari dalam kayak Rise dikecilin. Dikecilin, dipendekin gitu ya, ceper, race Iya. ceper. Memang Toyota mengusung bahasa desain yang mirip-mirip lah sekarang. Betul banget. Keren. Jadi kalau dibilang lagi kemahalan, kita coba spill aja sedikit-sedikit harganya Ya udah, sekarang berapa? bedah dari harganya ya. Boleh. Ini tuh harganya 250 jutaan. Untuk yang GR Up ya. Iya, belum diskon. Memang nggak ada diskon sih, Bang. Belum. Makanya harganya sekarang udah bukan dibilang LCGC lagi ya. Iya, ini Harganya- logonya Toyota, Bre. Bener. Kalau masih burung ayam geprek, nah itu LCGC. LCGC yang ini ya. Iya. Makanya dia sekarang jadi harganya mirip-mirip kayak pesaingnya dari Honda ya. Si Brio Urbanite ya. Urbanite bahkan yang diincer ya. Melebihi bahkan ya. Lebih 2 juta lah, sekitar 2 jutaan. Lebih kan karena dia kan masih kepala 4 ya, 24 sekian, ini Bener. 25 sekian. Bener banget. Tapi memang dah harga segitu kalau dibanding yang Urbanite, ini tuh lebih banyak fitur jauh. Karena ada fitur-fiturnya ya. Iya, Oke. kalau yang itu tuh cuman lebih modal body kit gondrong aja. Sedikit gondrong, istilahnya gitu ya. Ampun, saya digebukin nanti sama netizen. fans Brio. Fans Hondaism. Ya. Hondaism ya. Oke. Oke. Kalau yang tipe G-nya kira-kira berapa sih? Tipe G Tahu itu 190 jutaan. 190 jutaan. ya. Nah, itu lebih reasonable jadinya ya. Lebih Harga reasonable dan mereka masih bilangnya itu tuh LCGC. LCGC. Masih ayam Oke. geprek juga. Kalau yang kita pinjem Nah. Power Auto, kan termurah tuh katanya, perusak harga pasar. Ah, betul. TRD 2019 Matic. Ini tuh baru aja kita review. Harganya 2019 Matic ini 129 juta. 109 versi Trends Auto yang sudah Yes. kita nego sadis gak pakai otak ya. Betul banget. Yang subscribe boleh silakan ambil bawa pulang 129 Bawa juta. pulang 129 juta. Kebayang udah berapa tuh sama yang Jadi jauh banget jauh ya. banget. Sudah 50%. 250 ke 129. Hampir 50%. Wow. Jauhnya. Keren Tapi banget. ya memang bedanya jauh. Nanti Iya. kita bahas. Kenapa beda jauh ya? Nah, Ya yang udah, ini lebih jauh lagi. Ini yang dulunya sekarang masih udah murah dong. Kan dia 2016 ya. Betul. Ini kan mulai lahirnya itu 2013 dah. Benar. 2013 tuh gue juga pakai. Mobil pertama gue tuh Agya, men. Agya tipe G. Bener, tapi kan kalau 2013 kayaknya udah jauh banget. Nanti Jauh kita banget. bilang murah katanya ya emang tahunnya segitu ya. Iya. Yaudah ini Ya, agak kasih mudahan. spill. Spill 2013 ya. 2013 itu 80 jutaan sekarang. Wah, Gila kan? ya. Bahkan TRD-nya itu beda-beda dikit lah. Beda-beda dikit Tapi ya. kepalanya masih 8.
Kalau yang ini kira-kira kepalanya 100 kecil, 105 juta paling. 105 jutaan ya. Yes. Dapatnya sudah yang Agya ya. Agya Toyota yang mungkin, G, ya. Agya G kebetulan. Kalau TRD-nya mungkin tambah-tambah 5 juta lebih lah. Tetap aja. Ya, oke lah 110 lah mungkin. 110 jutaan. Cakep Jadinya ya? kan memang kalau dengar-dengar dari gitu kan dibanding-bandingin memang harganya kayak wow. Wow, 250 juta. dapat 2 itu masih kembalian. Waduh. Dapat ini juga 2. Iya bener Iya, juga. dapat 2, tambah dikit doang. Tambah dikit doang. Kok ini jadi mahal banget? Coba aja kita lihat dari sisi depannya memang. Sisi depannya ya. Ya, dari eksterior dulu deh. Yang membuat Nah. ini jadi rasanya kok mahal, cocok gak ya gitu. Oke. Apa yang mau dibanggain Dan? Lampu dong. Lampu. Lampu udah beda dong. Iya sih, kebanggaan banget ya. Kebanggaan lampunya sekarang apalagi ini Desain lampunya tuh kayak alis doang ya. Iya. Ditambah ini di RL nyala juga. Di RL dinyalain. Oh, dinyalain. Nggak auto ya? Iya. Aduh. Di RL dinyalain. Tapi keren, siluetnya tuh kalau dari belakang, wih, cakep gitu, garang. Siluetnya. Karena kan bisa bandingin langsung sama sebelahnya kan masih yang gendut ya. Tapi walaupun juga lampunya udah ganteng. Malah yang ini nggak ada fog lamp. Lah, kenapa disunat? Iya. Buat pecinta lampu depan ya, Waduh. kayak si Opung Niko, itu protes pasti. Protes. Nggak ada fog lamp, Nggak harga apa-apa. mahal. Sama dia ntar tambahin di sini kecil-kecil. Oh iya. Cuma tetap Mini Proji. membingungkan karena yang dulu-dulunya sudah ada fog lamp. Nah, kenapa sih disunat ya? Disunat tapi tambahinnya di RL? Apakah ini fog lamp? Masa iya? Atau mungkin biar sesuai desain gitu ya? Desain. Desainnya lebih manis kan? Iya. Takutnya kalau tambah fog lamp ada bulat-bulat jadi nggak Iya, kaku. ini udah sipit-sipit garis-garis. Ya, Bener. udah keren. Secara body kit juga memang kelihatannya lebih ini ya futuristik juga. Proper lah. Ini tuh Proper. nggak bisa dibilang body kit yang gondrong gitu jadinya. Benar juga. Cuman memang untuk area belakang, nanti kita lihat itu agak sepi. Ya. Ya. Kayak kalau lagi bulan lebaran ya Jakarta ya. Kita bisa bandingin, kenapa kemahalan? Bandingin aja sama race dan Oh iya. race itu ya, asal Sobi tahu, yang tipe 1200 cc-nya 1200 ya. kan sama nih mesinnya. Iya. Ya kan? Harganya lebih murah. Dengan velg yang masih one tone ya. One ton. Tapi harganya murah. Murah. Dia yang manual itu 230 jutaan. Buset, masih di bawah ini. Yang CVT-nya 240-an. 240-an. 240. Ya kan? Iya. Lebih hemat dari ini. Memang ini tetap kemahalan. Itu Walaupun dari price war-nya ya. Iya. Sesama saudara bahkan ya. kalau pelek oke lah udah ganteng, tapi Two-tone. si Race tinggal ganti pelek ganteng Ikut juga. ganteng. Bener nggak? Makanya lagi-lagi kita kan ada ngomongnya kemahalan mungkin dari itu juga. Iya, mungkin bisa, pendapat bisa. kita saja kan. Oke. Jadi itu dari tampilan depannya, dari perubahan depannya, dan mungkin kita juga harus sedikit bahas mengenai mesinnya kalau gitu. Kalau tadi lu nyinggung mesin. Mesin, kan boleh. perbedaan mesin-mesinnya inilah ya. Iya. Mungkin itu juga yang bikin jual jadi lebih naik harganya. Coba kita dengerin aja. Mesinnya sebenarnya sih mesinnya sama ya. Ini sama Race ya. Racing sama ya. Iya. Sama Racing yang 1200 ya Sobi ya, bukan yang Iya. 1000 turbo ya. Powernya lu inget nggak Dan? Power yang mana dulu? Ini yang ini. Ini tuh horsepower-nya bisa mencapai 88. 88 HP ya. Torsinya Dengan berapa torsinya Dan? sekitar 113 ya. 113 ya. 113 Newton-meter. Itu untuk Ya memang di atas kertas cukup jauh lah sama yang itu. emang ini berapa? Ini kan 1000 cc-nya. Iya. Ini 1000 cc-nya tuh cuma 65 horsepower. Oh, 60 horsepower. Torsinya tuh kayaknya 80-an. 80-an deh. 80. Iya, Jauh 80 sih. Newton meter. Jauh. Yang itu sama. Mirip. Berarti Harganya sama-sama. beda. Harganya beda jauh. Isinya sama. Tapi kalau tanya ini memang kesana kayak mesinnya kok cupu ya. Di atas kertas dan Kertas. gua udah naik ini bertahun-tahun dulu. Wow. Iya, udah pengalaman. Iya ya. Tadi juga udah cobain ini juga ya? Udah nyobain yang ini juga dong. Tanya langsung rasanya kayak gimana. Nah, sebenarnya yang itu aja udah cukup banget buat di dalam kota, Sobi. Jadi pas lagi kita kayak manuver, selap-selip gitu ya, kan dalam kota agak macet ya, Yes, agak yes. padat gitu. Satset loh, Satset. Ini satset ya? satset udah gitu kayak mobilnya tuh kayak kecil, kayak enak banget. Ya, manuver tuh enak. Jadi sebenarnya dengan mesin yang tadi bisa cara kertas lebih rendah cukup ya buat Cukup kota. banget. Apalagi kalau misalnya anggap deh di tol. Nah, Sampai ke 120-nya aja, naiknya tuh cukup kenceng kok masih. oke. Jadi nggak bisa dibilang, wah boyot gitu. Dan irit-iritnya juga sama ya? Wah Ini bahkan irit, banget ya? irit banget. Irit banget. Memang ini juga irit ternyata mesinnya ya. Tadi aja kita Iya, parah ya. cobain aja 1:16 dalam kota masih bisa dapet. Iya, Ini juga 16,7 sama-sama bahkan irit. ya. Nah, Pokoknya 16,7. cakep lah ini. Tapi tadi itu ya ternyata performance ini buat Sobi yang pengen punya mobil pertama Betul. atau keluarga muda ya kan? Ngincernya cuman irit aja. Dari motor pengen ke mobil
cukup dengan harga 100 jutaan. Betul. Bahkan ini mesinnya sama, itu juga 129 jutaan. Kalau mau yang lebih ganteng gitu. Iya. Waduh, mesinnya jadi nggak bisa di... Aduh. Gimana ya? Atau kalau mau keris, jadi sama juga. Iya juga, bener. Tapi dapatnya apa? Tinggi mobilnya. Iya. Aduh, kacau deh, kacau. Kacau. Jadi dari mesin, ya apakah kemahalan? Gitu ya. Itu ya. Dari mesinnya. Terus Nah, apa lagi nih? Kalau misalnya waktu lu coba yang ini, Dan, Oke, bener. Cobain. lu tuh ngerasainnya gimana pas nyetir? Berarti sensasi berkendaranya. Sensasi berkendaranya. Sensasi berkendara. Pas masuk, jujur yang pertama dirasakan adalah feel-nya Rise. Race ya? Race ya. Desainnya Desain race sama. banget. Bener banget. Dari speedometernya, head unitnya, Iya. ya kan, AC-nya. Bentukan-bentukannya semua, lekuk-lekuknya race banget. Bener banget. Duduk juga kayak, memang versi race, saya di sini. Ya, Kalau race versi di sini, ceper. Iya. Gue di iseng ceper. tadi, gue foto, gue kasih ke temen gue. Mobil apa nih? Gue foto dalamnya doang. Oh, bener. Langsung ngomongnya race. Salah Anda. Iya. Salah. Agia sekarang udah ganteng. Agia Iya. sekarang udah ganteng. Udah ganteng sih, tapi bahasa desainnya tuh jadi mirip banget ya. Itu Mirip ketika first impression masuk. Ya. Terus Pas apa lagi yang mungkin lu rasain? nyetir, ya memang ini sangat kedap sih. Nah, Sekarang kedap banget. betul. Kedap banget. Setuju gue. Iya. Kedap banget. Jadi pas gue nyobain juga, rasa apa ya? Ada motor, ada mobil dari samping, truk. itu tuh nggak terlalu kerasa. Bener. Suara ban itu juga nggak terlalu kerasa. Bener. Yang berasa apa? Suara mesinnya. Nah, itu ya. Pas lagi kita nyetirnya santai, itu nggak kerasa. Tapi begitu kita gas, langsung suara mesinnya tuh masuk banget ke dalam. Dan berasa kayak lebih responsif jadinya ya. Oh. Berasa jadi responsif. Berasa kayak cepet, padahal mesinnya doang ngegerung-gerung. Karena kan ini tiga silinder ya. Mesin 3 silinder. gitu. Kalau yang itu, Dan, Ini bukan cuma suara mesin, semuanya masuk. suara alam, Iya. suara panggilan di parkiran mobil gitu ya. Ya ini Suara kan, angin, suara orang ngobrol, motor di seberang ngobrol, kedengeran. nah makanya kan dari sini kan diinfo. Ya. Tetap harus terima kasih sama ini. Oke, suhu. Suhu. Iya. Kalau ini kan emang semuanya bergetar, semuanya bunyi. Semuanya bunyi. Iya, tapi kalau Sobi kebiasaan pakai ginian, lama-lama kupingnya kebal biasanya. Betul. Ya kan? Betul. Gak berasa, oh ini berisik ya? Gue Kayaknya bertahun-tahun biasa. pakai itu, gue nggak Ya, itu komplain. dia. Asal jangan nyobain yang ini aja. Iya, beda jauh. Iya, jadi. begitu udah nyobain yang ini, jadi berasa gitu ya, Betul sekali. gitu. Oke, kalau dari itu kan kedap ya. Kemudian tadi cobain suspensi. Suspensi. Suspensinya. Ini improvisasinya top banget. Jauh. Jauh. Benar, jauh banget. Jauh banget. Lebih empuk. Pas lagi kenceng juga masih lebih enak. Iya. Jadi memang yang bikin sebuah mobil itu terasa mahal, salah satunya adalah bantingannya. Bener banget. Ya kan? Bener banget, bantingannya. Kalau misalnya kita naik Agya yang ini dan yang ini, pas lagi kena banting polisi tidur, Iya. jalan yang kurang bagus, Bener. suaranya itu brak dan Pasti. sampai langsung ke pantat. Iya. Kayak menyatu dengan mobil ya. Menyatu dengan mobil. Tapi ya, balik lagi, memang LCGC begitu. Betul sekali. Dia dan kawan-kawannya dan pesaing-pesaingnya begitu dah. Benar. Ya kan? Tapi ketika sudah improve ke GR, Waduh. itu, suspensinya dibilang senyaman sampai Innova juga Enggak. Tapi ini jauh lebih nyaman dibanding Agya-Agya sebelumnya. Betul banget. Itu Jadi kalau dia. misalnya dia ngaku-ngaku, saya bukan LCGC lagi, gue Boleh setuju. lah. Di bagian itu gue setuju. Boleh lah. Suspensi ya. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin perasaan saya. Nanti mungkin sobi-sobi yang sudah mulai dapat unit ini, cobain. Ini agak lebih ringan sih, emang. Agak lebih limbung ya. Lebih limbung Lebih pada saat limbung. belokan. Jadi kayak Belokan. body roll ya. Iya, body rollnya. Body roll ya. Lebih berasa. Kalau gua ngerasain, dua-duanya memang limbung. Oh, gitu Jadi ya? memang Agya pun limbung, walaupun mobilnya mobil ceper ya, Iya. gitu. Jadi itu cuma sedikit, ya nggak tahu nanti kalau sob udah pernah ngerasain ya, udah pernah test drive, boleh komen juga. Boleh Bener nggak, komen ya juga. Kan? Kok dia lebih nyaman tapi lebih limbung. Nah, Betul. Jadi kalau misalnya buat satset slap slip itu memang tetap lebih menang lah. Itu juga lebih dong. feel. Itu juga Iya juga iya iya ini juga lebih enak ya. Iya ini. Ini juga enak. Kan nggak enak nunjuknya begini. Kalau itu kan begitu ya. itu juga enak. Yang ini agak tartar radius putarnya agak lebih jauh Agak. dikit. Memang karena mungkin ya jadi lebih feel premium gitu. Waduh, ada begitu ya Iya, kan? feel premium pas belok. Ih. Tapi memang sih, kalau misalnya ngomongin sensasi berkendara juga ya, Oke. tidak luput dari begitu kita pegang setir, pegang tuas wiper, pegang tuas bener. sen, itu tuh semuanya kerasa memang lebih, Jauh lebih premium gitu. Bener. Kalau yang lain kan kayak
Ya. Berarti kita ngomongin Moral. fitur nih ya. Dari sisi berkendara, Nanti kita merembet ke fitur ya. ketika kita duduk, memang fitur yang disajikan di mata, apapun yang kita Dan yang kita pegang, ini semuanya tuh berasa lebih premium. lebih premium dan lebih pantas memang kalau harganya naik. berarti Betul. ya. Yang ini ya. Setuju. Oke. Kalau yang Kita coba jangan bahas yang ini sedikit, karena ini kan memang agak lama ya. Oke. Tapi kan tuas aja misalnya yang itu sama tuh tuasnya. Nah, ini ya fun fact-nya dari Agya. Iya. Agya itu dari yang 2013 nih. Dikasih embel-embel TRD. Oke. Itu cuman perbedaannya di body kit doang, Sob. Bener. Di body. Dalamnya semuanya sama. Sama. Sampai ke persnelingnya sama semua ya. Sama semuanya. Yang panjang banget itu tuh. Iya. Ya kan? Bahkan facelift-nya yang 2016 nih sampai ke 2019 itu perbedaannya satu cuman di head unit. Oke. Naik Head sedikit, unit. naik Bener, sedikit bener, ya, bukan jadi lebih bagus banget gitu. Dan di audio steering switch. Itu pun head unit kayaknya di 2020 ya. Head unit di 2020 jadi yang baru full, ada ya? full screen. Kalau yang ini Iya. head unitnya berbeda dikit. Berbeda dikit. Nah, benar. jadi lebih upgrade lah. Kalau ini jadul banget, Jadul banget. ini jadul aja. Iya. gitu ya. Jadi memang Keterlaluan Agya tuh. keterlaluan. Sedangkan ini dari persneling dan head unitnya sudah jauh berubah. Ya kan? Paling baru, paling mutakhirnya dari Baru Toyota. mutakhir. Memang masih rem tangan yang tarik ya, manual ya. Itu poin yang minusnya lah menurut Iya, gua. kenapa nggak elektrik sih biar lebih ganteng? Banyak, gitu ya? nanti kita bahas satu-satu. Tapi kalau dari head unit nih, dia sama Race, sama Betul. Avanza, itu Betul. udah sama, fiturnya udah sama. Persneling juga ya. Iya, speedonya udah full TFT. Speedo juga. Udah ada pedal shift. Nah, itu dia. Bahkan yang tipe G-nya sudah ada pedal Iya, shift. jadi rasanya tuh kayak racing gitu loh. Iya. Racing aja, mau downshift gitu, down gear, tinggal pencet aja. Mungkin juga itu yang bisa membedakan antara ini sama yang tipe yang sana yang tapi Betul. 2020-nya ya. Betul. Karena udah ada pedal shift. Walaupun yang 2020 ini tidak ada. betul sekali. LCGC aja gitu. Waduh, ya. Jadi fiturnya sudah lebih advance jauh Lebih yang advance. ini. Kita bahas sedikit kekurangan fiturnya. Apa nih Yang tadi bahas? menyerempet soal rem tangan. Oke. Rem tangan masih tarik. Kan jadi nggak ada ini ya, nggak ada tempat buat naruh minuman. Bener. Udah gitu di belakang banget lagi kan? Oh, Iya. ya udah terpaksa di pintu. Samping. Yang Iya, samping pintu. Bener banget. Tapi biasanya yang situ kan buat macam-macam ya. Iya bener. Udah Oke. penuh. Apa lagi, Oke. Bro? Kenapa? Yang gua nggak suka juga, ini nurunin jendela otomatis, naiknya manual. Tanggung banget. Ditahan sama yang lama. Tanggung ya. Iya. Waduh, kacau Gimana juga sih? ya. Maksudnya yang lama kan begitu karena harganya murah, Iya. ekonomis. Ini kan mahal. 250 makanya. Makanya kemahalan. Nggak dinaikin kemahalan nggak nih? Iya. Gitu ya. Kenapa naikinnya tuh nggak? Emang segitu mahalnya ya? Bener juga ya. Heran Soalnya Toyota saya. tuh bikin kagum di area-area yang emang segitunya harus dihilangin ya. Iya, iya betul. Ya sekalian aja lah kita bahas kekurangan-kekurangan Beberapa lainnya. kekurangannya ya. Iya. Maksudnya dibandingin sesama Agya. Dibanding sesama Agya dulu Sesama ya. Agya dulu aja. Ya kan? Jangan sama Harrier lu bandingin, ya Karena memang kita tetap kurang. bilang ini Agya termahal soalnya kan. Iya. Dibanding yang lainnya. Apalagi nih ada kekurangan apa berarti? Gua tuh ngerasa di sini nggak enaknya, nggak ada konsol tengah pas lagi nyetir gitu ya. Mau begini, nggak ada, Masa ya? nggak ada. Dan. Oh, dia langsung. Oh iya kan udah rem tangan, Iya. langsung persneling. Yang lucu nih dari Ini Agya. ada loh. Ini ada, ini nggak ada. Oh lah. Jadi di facelift malah hilang. Padahal konsol box itu lumayan penting loh. Pertama mungkin kalau mau simpen tisu, Iya. mau simpen kabel-kabel biar nggak berantem. Bener. Ya, kabel, ya nanti kita bahas. Kepake deh, gue sih seneng banget naro-naro di sini ya. Oke. Biar rapih gitu. Atau mau ditambahin kayak jadi armrest juga masih ada tempat gitu loh. Nah itu, memang sih armrestnya di 2003 sampai 2000, ya pokoknya seri yang ini ya. Armrestnya itu nggak proper yang Nggak armrest berasa. gede, yang Kayak miring nyaman, lagi kan ya. atau bisa sambil nyetir, nggak bisa. Tapi minimal Fungsi ada, lainnya, iya, iya. minimal kita enak buat senderan, plus bisa naruh barang. Naruh barang. Di sini hilang, di sini juga hilang. Jadi kalau sobi orang yang suka banyak barang, ya taruh samping-samping jadinya. Iya. Atau belakang langsung dikeluarin Iya ke belakang. bener, langsung Waduh. alung aja ke belakang. Jadi berantakan ya. Atau ya beli organizer lagi tambahan, ya kan. Itu satu dan masih udah ada dua loh. dong. Udah dua dong berarti. Oh iya, masih Udah ada dua. loh. Masih ada berarti ketiga. Kekurangannya lampu. Jadi kekurangan mulu. Iya bener, kan Lampu. kemahalan. Lampu. Kemahalan. Kenapa lampu? Bukan lampu depan, lampu dalam. Kenapa? Ah, masa jangan bilang nggak ada. Gue lagi nyari di depan nih ya lampunya, kagak ada bre. Gue nyari Terus mau di- nerangin di sini tuh nggak ada. Itu kan standar. Di kabin depan. Makanya Lu ini di aja sini ada, ini ada, Atau yang nggak ada. nggak ada. Polos blas. Pas nyari-nyari di tengah di belakang.
Oh, langsung menaungi semua berarti ya. Tapi kan nggak enak ya, masa begini sih? Kalau lu Nyalahinnya. kalau lu yang pakai sendiri atau berdua harus begini. Kan malam-malam suka nggak kelihatan gitu mau ngambil apa, cetek gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak tahu ya kekurangan atau sebuah desain yang aneh ya sebenarnya. Tapi kekurangan sih harusnya. Kalau mau tuh ada dua-duanya. Ya. Di sini ada, di belakang ada dong. Kalau yang seri-seri lama depan ya. Depan doang. Belakang nggak ada. Ini ngebut mungkin set pindah ke belakang. Jadi ini lampunya posisinya tidak biasanya ya. Betul. Tidak di posisi biasanya. Wah, kocak juga ya. Mau memang gue ya. tambahin lagi nggak kekurangannya? Ya udah sekalian aja. Sekalian ya. Fair-fairan. Kita kan nggak dibayar juga. Iya betul. Kalau mau dibayar, ya tetap kita bilang Iya, sih kita juga kurang. nggak bilang ini bagus banget gara-gara power auto. Enggak juga. Enggak. Banyak kan kekurangannya kan? Udah 3 ya. Gue tambahin lagi. Oh, waduh. Dia kalau nyari kekurangan bisa banget ya, Pak. Enak ngorek-ngoreknya Oke, gitu ya. apa lagi? Kekurangan yang paling gue nggak suka juga kan tadi gue mau naruh botol. Oke. Di tengah kagak ada karena ada elektrik ada parking brake. Parking brake sama Konsol doang box, tinggal. konsol box juga nggak dikasih tempat botol. Jadi cuman bisa di situ kan satu Yang ya, di pintu. di pintu. Kan biasanya ada yang Iya. dekat-dekat AC, kisi-kisi AC. Toyota tuh kelebihannya sebenarnya itu. Dia tuh kayak di race itu ada. Jadi di Ada. tempat buat AC itu tinggal dipencet jadi tempat buat naruh botol. Nggak ada loh. Makanya ini buat orang-orang yang jarang minum. Mobil ini buat Tapi orang-orang kan yang jarang minum. Itu bukan sesuatu yang harus lu ilangin. Udah Ya, standar kenapa aja sih. Kenapa sih nggak ditambahin aja? Lu kan misalnya gua nggak tahu ya di pabrik kayak gimana, lu desain dalemannya raise. Iya. Yuk terapin KG yuk. Ya udah nggak usah bikin yang baru polanya. Betul, Terusin aja gitu. betul. Ini kan lu bisa bikin cetakan baru kasar. Iya. Dan itu tuh salah satu kelebihannya Toyota. Dia tuh Apa? selalu kasih tempat minum Nah, di depan kisi-kisi AC. jadi kalau yang mau dingin jadi tetap dingin. Gue suka banget gitu itu. ya. Taruh di Innova ada, Iya. Fortuner ada, Race ada, semua ada. Ini kagak dikasih. Kan jadi Mobil. baru lagi desainnya. Nah. Padahal juga itu simpel, nggak makan nambah berapa juta sih. Ya udah, kekurangan Aduh, selanjutnya bener-bener aja lah. kekurangan. Apa? Kekurangan selanjutnya, gue kan secara dimensi mobil ini lebih besar. Lebih besar. Lebih besar daripada lebih panjang. pendahulunya ya. Pendahulunya, betul. Tapi entah kenapa, gue kan bertahun-tahun nyetir yang lama ya. Nih, oke. Pas nyetir yang ini, berasanya lebih sempit, bre. Oh gitu. Space-nya tuh Nyetir ya, berarti bagian baris depan, ya? depan. Oke, gue cobain ya. Tadi soalnya gue bawa yang itu dong, gue pindahin Iya. dong, ya kan? Cobain. Kayak lebih sempit nggak sih atasnya gitu? Oh, ngerti. Apa mungkin ada item-itemnya ini ya? Bisa jadi. Sekarang Jadi kan dia atasnya tuh kan atasnya full kan- black, full black kayak gitu. Yaris gitu kan, sporty gitu ya kesannya. Tapi Tadi sih berasanya berasa memang lebih luas. lebih sempit. Oh. Kalau yang itu tuh terang, luas gitu. Ada benar. Jadi ya nggak tahu apakah gue pakai topi, tapi enggak, topi gue tipis. Dan kita kan tinggi kira-kira 170-an. 170-an jadi berasa sempit. Agak lebih turun jadinya ya, berasa Iya, sempit betul. ya. Ya, benar. Kalau di belakang baris duanya sih so far Sama. mirip lah, Sama, lega, ya. lega sama gitu, feelnya tuh enak gitu, lega. Tapi ini tadi kayaknya jauh, bukan jauh ya. Ini berasa lebih lega Berasa yang lebih lega. 2019-nya. Nggak tahu, coba aja Sobi. Nah, Baris kedua sama, terus bagasinya lebih gede, jauh, diklaim terluas sih. terluas ya. Terluas memang untuk kita ngomongin AG aja. Jadi malah kelebihan ya kita bahas ya. Udah Iya. beralih ya. Sama-sama AG ternyata bagasinya ini yang paling luas. Makanya dimensinya jadi lebih panjang juga. Iya, kelihatan. Kelihatan. Memang itu buat kalau Sobi keluar kota, bawa koper yang cukup besar. Sudah bisa sekarang. Itu udah bisa. Kalau yang dulu agak susah lah, agak Iya. sempit. Jadi malah bahas kelebihan. Yuk, Mendingan kita sekalian lanjutin. aja. Kita bridging ke kelebihannya aja. Boleh. Hebat juga ya. Yes. Oke, kelebihan. Mungkin dari pertama gue coba dari luar dulu nih. Boleh. Selain dari desain udah pasti lebih keren. Lebih keren. Keren kan, tapi kan itu kan bahasa selera ya. Iya. Tapi sudah smart entry. Smart entry. Yang sudah otomatis berarti start stop button. Betul. Nggak pakai Tuh, kasih lihat kuncinya. Kuncinya keren loh. Keren loh. Walaupun dikalungin tuh, kayak kunci kekinian ya. Iya. Kayak Fortuner gitu ya. Iya. Wah, jadi kalau keren. sekilas-kilas keren lah. Ya kayak Rise sekarang. Masuknya tinggal ditaruh aja jarinya Sobi di yang area garis itu ya. Betul sekali. Garis ini nih. Nah, Ya, itu kebuka. itu juga dengan kuncinya dan pasti Betul. udah nggak colok lagi dalamnya. Jadi itu di dalam sebuah kelebihan pasti. Tinggal pencet aja ya. Bener. Untung nggak dihilangin ya. Tapi itu yang 2020 Udah itu juga udah. sih ya, Dia udah pas juga. facelift ya. Bener. Kalau yang ini belum, 2019 belum. Ini belum. Kita bandingin Begitu sama yang facelift sekali lagi, dia udah masuknya smart entry, pencetannya juga udah start stop engine button. Bener banget. Paling itu, apalagi ya? Kalau langsung ke dalam deh.
Oh, spion. Ini sudah retractable. Jadi dipencet dari dalam ya? Dipencet dari Bisa dalam. nekuk. Iya, kan kalau yang ini pasti belum. Belum. Yang itu ternyata 2012 juga belum. Belum. Jadi Masih manual. di dalam itu cuma bisa ngatur arah si kacanya doang. Betul. Tapi kalau ngelipet harus pakai tangan. yang ini sudah dari dalam bisa. Ya. Walaupun kalau dikunci ini belum auto retract. Nah, itu belum auto. Nanti itu sebenarnya kekurangan, tapi ya udahlah itu. Ya udahlah. Itu situasional aja ya. Parkir kalau sempit Oke. tinggal tutup aja dari dalam. Oke. Kan kalau ngelewatin gang sempit ini udah cukup slim. Cukup Nah. ya kan. Tinggal lipat dari dalam masih bisa. Oke. Lanjut. Kelebihan yang lain yang gue suka. Apa? Joknya nggak Oh, pocong. Bener. Sudah Ya makin kan? ganteng. Iya. Jok nggak pocong itu banyak lebihan. Apa tuh? Bukan nggak serem ya. Karena kalau misalnya joknya pocong, misalnya nih ada apa ya? Buat tisu, naruh tisu, Oh, itu tuh bisa atau di misalnya bantal, ya kan? bantal, itu kan bisa ditaruh di selipannya, Besi-besinya. di Iya, besinya. betul. Begitu joknya pocong, ini mau naruh di mana? Ya udah nggak dipakai Itu, akhirnya. tapi sebenarnya dari look juga jadi lebih keren. Look lebih sporty, keren, ya kan? iya lebih, betul. Lebih mobil. Lebih menopang juga kepala dengan Oh sempurna. iya, karena kan bisa lebih diatur. Ya, kan lebih betul. fleksibel. Kalau Oke. udah nyambung, udah nyambung aja. Lanjut, ada yang lu suka nggak? Head unit sudah pasti lebih keren. Keren Floating banget. juga kan. Floating, udah sama kayak Avanza yang baru, Dan race. lebih luas ya, kayak insnya lebih luas. Iya. Lebih enak, jadi pengoperasiannya lebih enak. Jadi mata juga lebih dimanjain. Betul. Gitu. Cuman kok gue gatel kayak pengen ngebahas kekurangan lagi ya. Aduh, lu Lihat mah emang begini. nyarinya kekurangan. Abis saudaranya Sirion. Udah Google Play, Oh, Android Auto, ini belum loh. Waduh, belum kayaknya. Apa lagi? Udah. Lanjut. Intermezzo. Ke bawah lagi kelebihannya. Apa? Mungkin lu suka. Mungkin. Wireless charging. Iya, itu yang tadi kita udah bahas, wireless chargingnya. Itu tuh wireless charging yang fast charging ya. Wah, fast charging ya, Yes. bukan charging doang bahkan ya. Gue pernah nyoba di Fortuner temen gue, pas gue taruh, kok lama ya? Nggak fast charging ya, Fortuner loh. Kan masih yang dulu-dulu, sekarang kan harus lebih Yang empati. ini kenceng. Tadi pas baterai 30%-an, 1 jam lebih dikit lah, lebih berapa puluh menit gitu. Jadi, wah fast charging, oke. Dan juga ya nggak tahu ya, ini mungkin menurut gua aja ya. Simple tapi dimensi wireless charging ya itu pas. Pas ya? Karena bisa aja ada yang ditaruh wireless charging, ternyata taruh Samsung yang agak gedean, Nggak muat. ngambang. Oh, iya, ya kan iya. ini yang bahkan yang HP gua aja yang gede masuk. Berarti kan yang lebih kecil dari itu lebih masuk lagi. Lebih masuk lagi. Itu simple tapi ternyata bagus loh. Betul, Nggak ngambang lo ngecas lo gitu. Harus dipikirin, karena HP zaman sekarang kan dikasih casing. Belum beda-beda Suka gede-gede bentuknya. casingnya. Ada yang Max, ada yang Iya. Pro Max, ada yang Pro Max, ada yang apa Proco lah. Itu kan total bentuknya gede banget, tapi ini harus pas. dipikirin seperti ini. Itu pas banget. Aduh, Gitu. apalagi sih kelebihannya? Kayaknya Kelebihannya ya Paling fitur gitu-gitu dalam. aja Iya, ya. Ya maksudnya bukan gitu-gitu aja, yang sudah advance itu, yang sudah advance. yang sudah advance Yang ya. sangat terlihat. Mungkin kalau gue boleh kasih masukan ke Toyota. Tuh, dengarkanlah. Dengan harga segini, harusnya mesinnya tuh yang 1000 cc turbo. Wah, Itu pasti super worth it. tapi pertama dong kalau mesin City Car turbo. Oh iya dong. Kan jadi harus ada beda dong. Yang G-nya misalnya 1200. Bos, Yang JR-nya ini kan Toyota, mana mau dia lebih advance duluan. iya, bener juga. Ngikut dulu aja, ya kan, ngimbangin dulu, ya kan. Yang penting ganggu-ganggu aja. bener. Tetep aja nanti dia laku-laku juga. Udah kita bilang kemahalan, Roasting. tetap dibeli. Aduh. Oke, kita Jadi ke kita ke- hasil akhir aja ya. Kenapa kita bilang ini kemahalan? Nah, Versi kita, ya. jadi kalau menurut gua nih ya, oke, kenapa ini kemahalan? Karena dengan harga yang sama, 250 juta. sekarang tuh 250 jutaan itu bertaburan berserakan banyak banget. Bener. Baru maupun second. Ya. Ya oke, ngomong yang baru aja Baru deh, aja. biar relate ya, relate fair gitu. Yang baru aja dia tuh banyak mengalahkan rivalnya seperti Sirion, Bener. yang benar-benar city car. Ya. Enggak, dia juga city car sih. Ya. Oke, Sirion mengalahkan Brio Urbanite, Urbanite, bener. Brio RS Urbanite, mengalahkan Raize sendiri, Iya. ya kan? Atau dari Suzuki ada Baleno juga. Ada Baleno. Baleno juga. Dan apa ya, kalau S-Cross di diskon juga mirip-mirip. Oh iya bener juga. S-Cross lagi gila-gila. Iya kan? Dapatnya premium lagi. Diskonnya gede banget kan? Mirip. Joknya kulit. Makanya jadi kayak di kelas Harganya. 250 jutaan, memang dia keren. Memang dia juga sudah lengkap. Untuk Toyota, untuk si Agya JR ini keren. Betul. Tapi kalau dibandingkan yang lain-lain,
kadang-kadang gue tuh ngerasa kemahalan gitu. Kemahalan, bener. Ya. Kalau dari lu, Nah, apa Dan? Tadi lu udah Konklusinya. singgung-singgung ya kan. Nah, pesaing-pesaingnya memang akhirnya jauh terasa lebih murah ya kan. Apalagi ini belum ada diskon. Tapi akhirnya kalau ngomong mahal, mesti lihat fitur, ujung-ujungnya harga. Harganya sebanding nggak? Nah, kalau ngeliat Agya sekarang dengan yang tampilan begini ataupun Agya baru, kalau di gua kayaknya Agya G-nya sudah cukup. Lebih worth it ya. Nah, karena oke, dari harga, dari fitur bisa dibahas, fungsi deh. Cukup nggak sih gitu loh. Jadi tetap sesuai fungsinya. Fungsinya gua apa? Misalnya. Tapi fitur-fitur yang apa ya? Yang primernya tuh cukup gitu. Cukup. Dia juga udah pedal shift dong bahkan. Udah pedal shift. Pedal shift untuk ukuran G. Bagasi gua udah dapat luas. Ya kan, Betul. tampilan gua udah dapat yang baru. Walaupun gua nggak dapat DRL, tapi muka gua udah yang baru. Makanya. Velg gua nggak jelek-jelek banget kok. Ya kan, nggak sampai yang jadul banget. Kalaupun mau ganti velg balik lagi, nambah aja sendiri. Iya, murah. Tapi selisih harganya jauh banget, 60 jutaan. Di bawah 200, gue udah punya mobil pertama gue. Yes. Ini jadi kayak rasanya mobil kedua aja, gitu. Betul. Kalau kita bandingin sama yang lawas, Nah. Sobi yang penting punya mobil, cukup banget. Iya. Cowok soalnya kan. Selain memang dompet penting dilihat, fungsi juga dong. Jadi Yang penting ada balik kalau kehujanan. Sobi maunya pansos, maunya yang keren-kerenan, pokoknya pengennya serba yang paling tinggi ya ini oke lah. Berarti kan udah Cocok. nggak mandang isi dompet kasarnya. Tapi kalau dibilang value for money, G cukup. Bahkan kalau mau yang tinggi, Ayla cukup. Nah, Ayla tipe tinggi yang baru sekarang keren banget ya. Ini jadi Keren bawa sih. brand lain. Tapi Iya kan mau nggak sih, mau saudaranya keren. loh. Ini saudaranya. Walaupun fiturnya agak kalah ya, kalah banyak sih, kalah banyak. Tapi itu udah keren juga. Karena saya ngomong dari word for money-nya. Betul. Value for money-nya. Kemahalan dari value for money-nya. Kalau Sobi tinggal minta ke orang tua, mau pi yang Iya. cukup tinggi. Ya ini ya. Kalau bulanannya nggak mandang ATM nggak apa-apa. Ini Gitu. keren. Fair dong orang Indonesia ya kan? Fair banget. Gitu, Bang. Udah berarti apa Benar. lagi Dan? Gua rasa sih itu yang poin paling gede di gua. Poin paling gedenya. Hmm. Intinya kalau misalnya lu dikasih 250 juta, lu beli nggak ini? Konklusi yang bagus. Enggak sih. Gua malah Enggak ya? mungkin akan pilih Raize. Yang Raize. 1200-nya. Yang Matic bahkan juga. Nah. Bukan yang manual. Sama, mirip-mirip lah. Sama ya? Gue juga lebih ngarah ke situ ya. Walaupun memang banyak opsi tadi ya. Iya, Ada Suzuki juga. Tapi anggaplah sesama Toyota sudah makan si Raize itu bahkan. Maksudnya Betul. Raize bisa lebih worth it. Bisa lebih worth it. Aduh. Tapi semuanya balik lagi ke keputusan Sobi. Benar. Karena kan nggak tahu kemarin pas JAW udah ada yang inden. Ya kan? Banyak. Atau nanti pas Gias lebih tertarik lagi pengen inden lagi. Mungkin dengerin video kita. Ya coba dipikirin dulu nggak apa-apa. Nggak Tapi apa-apa. kalau sudah serak, silakan. Keren banget. Karena memang fiturnya juga udah keren banget kok. Oke, berarti itu aja video dari kami. Iya, semoga Sobi bisa jadi masukan juga, jadi tambahan ilmu juga. Dan kalau ada yang kurang-kurang tolong dimaafin ya Sobi. Dimaafin. Ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.